Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat pada para nabi dan rasulnya sebagai tanda kebesarannya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman bahwa setiap rasul diperkuat dengan mukjizat. Dalam beberapa ayat, mukjizat ini disebut dengan ayat, bayinat, dan juga burhan. Tiga istilah ini bermuara pada pengertian yang sama, yang kemudian diistilahkan dengan mukjizat. Tujuan utama Allah memberi mukjizat adalah sebagai hujah, untuk membuktikan kebenaran mereka sebagai utusan Allah, sehingga kaumnya mau mendengarkan dan mengikuti ajakan mereka. Dengan mukjizat tersebut, mereka bisa membuktikan kerasulannya, sekaligus membungkam orang-orang yang menentang dan mendustakannya. Pada episode kali ini, Islam Madani akan membahas salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membelah bulan menjadi dua. Kejadian ini telah diceritakan dalam Al-Quran dan dalam berbagai hadits. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 1, yang berbunyi, "Telah dekat datangnya kiamat, dan telah terbelah bulan." Terdapat hadits yang juga menyebutkan hal ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung, dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Saksikanlah." Hadis riwayat Bukhari nomor 4864. Berita ini juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian, lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surah Al-Qamar, ayat 1 dan 2, hadis riwayat Tirmidzi nomor 3286. Lalu bagaimana kisah saat bulan bisa terbelah? Dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin, di masa itu, ada seorang raja yang fanatik menyembah berhala, yakni Habib bin Malik dari Syam. Ia mendapat surat dari Abu Jahal, yang menceritakan bahwa ada agama baru, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membaca surat itu, muncullah keinginan Raja Habib untuk bertemu Nabi. Bahkan ia membawa 12.000 orang ke Mekah. Sesampainya di perbatasan, ia mengirim utusan untuk memberitahu pada Abu Jahal, bahwa dirinya sudah sampai di Al-Abtah dekat perbatasan Makkah. Saking penasarannya pada Nabi, salah satu Bani Hashim mengatakan, di masa kecilnya, Muhammad seorang anak yang dipercaya, jujur dan berbudi luhur. Namun, di usia 40 tahun, ia menyebarkan agama baru, yang bertentangan dengan agama para leluhurnya. Dengan menggunakan jubah merah dan surban hitam, Nabi memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik. Nabi datang bersama Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja, sebelum sampai ke lokasi, di sepanjang perjalanan, Khadijah menangis. Ia khawatir atas keselamatan suaminya. Begitu pula Abu Bakar. Saat tiba di lokasi, Nabi disambut hangat dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika duduk di kursi, wajah Nabi memancarkan cahaya kemilau, sehingga orang menyaksikannya terkagum. Di saat yang sama, Raja Habib bin Malik mempertanyakan mukjizat Nabi Muhammad, karena para nabi sebelumnya memiliki mukjizat. Mendengar pernyataan itu, Nabi menghendaki permintaan raja. Sang raja menginginkan matahari yang bersinar itu ditenggelamkan, lalu dimunculkanlah bulan.
Setelah itu, ia meminta untuk menurunkan bulan, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Belahan tersebut dimasukkan ke masing tangan sebelah kanan dan kiri Nabi. Kemudian keluarkan kembali dan menyatukannya lagi. Bahkan ia meminta untuk menyuruh bulan agar mengakuinya sebagai rasul. Yang terakhir, kembalikan bulan ke tempat semula. Jika mampu melakukannya, raja itu akan beriman dan mengakui kenabiannya. Abu Jahal yang berada di sana merasa gembira sekali. Ia menyangka Nabi tak akan mampu melakukannya. Nabi berjalan ke Gunung Abi Kubaisi dan salat 2 rakaat. Diketahui, gunung itu berdekatan dengan Masjidil Haram, letaknya searah dengan Hajar Aswad dan berdekatan dengan Bukit Safa. Nabi berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangan yang tinggi agar permintaan raja tersebut terkabulkan. Tidak lama, turunlah 12.000 malaikat yang menyampaikan salam Allah kepada Rasulullah. Malaikat tersebut berkata bahwa senantiasa bersama Nabi dan Allah akan menetapkan keputusannya sejak zaman azali. Malaikat meminta pada Nabi agar menemui raja tersebut untuk membuktikan kerasulannya, karena Allah lah yang mengendalikan matahari dan bulan, serta mengganti siang dan malam. Saat Nabi menemui raja, matahari akan tenggelam, sehingga suasana semakin remang-remang. Usai berdoa, terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Seketika, bulan terbelah menjadi 2. Dengan 2 jarinya, Rasulullah mengisyaratkan agar turun kepadanya. Fenomena itu sangat menegangkan, karena terdengar gemuruh yang sangat dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan pada Nabi. Saat berada di tangan Nabi, dibelahlah menjadi 2 bagian, lalu dimasukkan ke lengan kanan dan kiri Nabi. Tak lama kemudian, dikeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya lagi seperti semula. Kejadian itu membuat orang-orang yang menyaksikan takjub saat Nabi menggenggam bulan yang sedang bersinar. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua orang semakin terguncang. Pasalnya, yang mereka lihat bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Tiba-tiba, raja menyadari bahwa tak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, meskipun lihai dalam ilmu sihir. Berhubung hati raja masih membeku, ia masih punya syarat lagi guna menguji kerasulannya. Dikatakan pula, raja itu memiliki putri cacat, yang tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Sebelum selesai berbicara, Nabi berkata bahwa raja memiliki putri yang cacat. Namun Allah telah menyembuhkan dan menjadikannya sosok wanita yang sempurna. Sontak seketika, raja terkejut karena tidak ada satupun yang mengetahuinya, kecuali orang terdekat dan orang istana. Mendengar yang diutarakan Nabi, Habib bin Malik bergembira dan mengajak penduduk Makkah untuk meninggalkan agama peninggalan leluhurnya. Secara berbarengan, raja mengucapkan kalimat syahadat. Di lain sisi, Abu Jahal marah, sebab menurutnya, yang diperlihatkan Nabi bagian dari sihir. Di saat Raja Habib bin Malik sampai di pintu istana, putrinya menyambut dengan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan, raja itu melihat bahwa putrinya memiliki organ tubuh yang sempurna, layaknya manusia yang normal. Sang putri menceritakan, dirinya bermimpi ditemui lelaki tampan, dan mengabarkan bahwa ayahnya telah memeluk Islam. Jika ingin menjadi seorang muslimah, anggota tubuhnya akan lengkap setelah mengucapkan syahadat. Mendengar hal itu, raja sujud syukur kepada Allah atas kebesaran yang ditunjukkannya. Imam Dahrawi di dalam sirahnya mengatakan bahwa telah ditemukan batu bertulis di Cina, yang isi tulisannya adalah,
Ini ditulis di malam terbelahnya bulan, dan aku tidak tahu kenapa bulan terbelah. Terbelahnya bulan terjadi sebelum sampainya Islam kepada mereka. Fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains, sebagaimana dijelaskan pakar geologi Muslim, Prof. Dr. Zaglul Al-Najjar. Ia bercerita, salah seorang warga Muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Diceritakan, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti, dari batuan yang terpisah, dan terpotong di permukaan bulan, sampai di dalam perut bulan. Kata pakar ruang angkasa tersebut, dikutip dari buku panduan asistensi pendidikan agama Islam. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti, dan mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah, lalu bersatu kembali. Wallahu alam.